Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Cabang Mendung. Puji Tuhan, senang rasanya menjumpai Bapak Ibu Saudara di awal tahun 2023 di bulan Januari. Tepatnya hari yang ke-10. Sebagaimana pembacaan pagi hari ini, saya diberkati di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sambil Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam pembacaan ini. Perikopnya, Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebuah hisop, lalu menghunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Begitu spesial nats pembacaan kita pagi hari ini. Mengapa? Karena dari 3 ayat ini terkandung di dalamnya 3 perkataan Yesus yang terakhir. 3 perkataan dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yaitu perkataan yang kelima, aku haus. Kemudian perkataan yang keenam, sudah selesai. Dan perkataan yang ke-7, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi di dalam pembacaan pagi hari ini, saya akan menitik beratkan kepada perkataan Yesus yang ke-6 dari 7 perkataan di kayu salib, yaitu sudah selesai. Atau dalam bahasa aslinya yaitu tetelestai, yang seringkali saya yakin kita sudah sering mendengar tentang perkataan Yesus ini. Tetelestai, sudah selesai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini tentang tetelestai, sudah selesai. Yang pertama, ungkapan kata tetelestai dalam Yohanes pasal 19, khususnya ayat yang ke-30, adalah perkataan Yesus yang ke-6 dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Di mana perkataan ini begitu luar biasa. Sebelum Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yang dicatat dalam Matius pasal 27 ayat 50 dan juga Markus pasal 15 ayat 37. Perkataan yang sangat terkenal, menjadi pernyataan proklamir Yesus. Yang kedua, kata tetelestai ini ditulis dalam bentuk perfect tense, dalam tenses perfect tense dalam bahasa aslinya. Artinya apa? Tenses ini berbicara tentang sesuatu tindakan yang telah diselesaikan pada waktu masa lampau, dan hasilnya atau dampaknya masih tetap ada sampai saat ini. Saya ulangi sekali lagi. Pengertian tenses perfect tense yaitu tenses ini berbicara tentang suatu tindakan yang telah diselesaikan pada masa lampau, dan hasilnya atau dampaknya atau konsekuensi dari tindakan yang telah selesai di masa lampau itu tetap ada sampai saat ini, tetap ada sampai masa yang akan datang, dan tetap akan selalu ada.
Itu begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memahami kata tetelestai dalam tenses perfect tense, kita akan menjadi orang Kristen yang penuh ucapan syukur. Karena apa? Karena karya kematian Yesus di kayu salib yang begitu tragis, yang begitu penuh penderitaan. Tidak semudah ketika Yesus berkata sudah selesai. Tetapi sebelumnya Yesus melalui satu perjuangan yang begitu dahsyat. Penderitaan begitu luar biasa. Bagaimana dia disesah, bagaimana dia dipukul, bagaimana Yesus dipermalukan, diolok-olok, bagaimana Yesus disiksa, dicambuk, terus kemudian memikul salib dan harus jatuh bangun dalam semuanya itu. Tetapi Yesus tidak pernah menyerah. Yesus tetap never give up. Dan dia menjalani semuanya itu dengan taat, setia sampai akhir. Sehingga melalui karya Kristus di kayu salib itu telah selesai dilakukan. Dan dampaknya nyata sampai hari ini, menjadi jaminan untuk kehidupan kita. Yang ketiga, kata tetelestai ini bukan hanya mempunyai arti bahwa Tuhan sudah selesai melakukan tugas tanggung jawabnya. Tuhan sudah selesai melakukan apa menjadi kehendak Bapaknya. Sebagaimana kita tahu Tuhan Yesus pernah menyatakan satu pernyataan yang luar biasa di hadapan para murid di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ia melakukan kehendak Dia, kehendak Allah Bapa dan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan semata-mata Yesus sudah selesai, tetapi pernyataan tetelestai ini juga mempunyai nuansa arti sudah dibayar lunas. Apa hubungannya dengan kehidupan kita sebagai manusia orang berdosa? Di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 kalau Bapak Ibu Saudara baca. Dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, dosa digambarkan sebagai satu hutang. Sekali lagi, dosa digambarkan sebagai satu hutang yang harus dibayar dan dilunasi. Manusia tidak bisa membayar dan melunasi hutang dosa tersebut dengan apapun, dengan cara apapun. Tidak bisa. Oleh karena itulah Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Yesus datang ke dunia untuk membayar lunas hutang dosa kita manusia yang telah berdosa, yang telah tergadai di pasar budak dosa. Dan melalui kematian di kayu salib yang dicatat dalam Yohanes pasal 15 ayat 30 ini, semakin jelas, semakin gamblang, ternyata Yesus mati di kayu salib dan Dia berkata sudah selesai. Itu dampak teologisnya salah satunya, yaitu untuk membayar lunas kehidupan kita yang sudah terjual, tergadai di pasar dosa. Tuhan telah membeli dan harganya telah lunas dibayar melalui kematiannya. Sehingga ketika Dia berkata tetelestai, Tuhan berkata dan memberi jaminan bahwa aku sudah membayar lunas. Makanya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, Rasul Paulus menangkap kebenaran ini dan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan dalam Galatia pasal 2 ayat 20, aku hidup, tapi
hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Mengapa? Karena Rasul Paulus menyadari bahwa kematian Kristus di kayu salib untuk membayar lunas hidupnya. Sekarang hidupnya menjadi milik Kristus, hamba Kristus. Demikian pula kehidupan kita. Ketika kita mendengar kebenaran ini dan Yesus berkata, tetelestai, yakin dan percayalah, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dalam seluruh hidup. Yang keempat, kata tetelestai merupakan teriakan kemenangan. Sekali lagi, ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai, bukan merupakan pernyataan keletihan, kelesuhan, kecapean, kepenatan, dan kekalahan dengan kepala yang tertunduk. Tidak. Tetapi ketika Yesus berkata tetelestai di atas kayu salib, itu merupakan pernyataan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Di kayu salib Yesus memproklamasikan kemenangannya. Di kayu salib Yesus menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Sehingga Wycliffe Bible Commentary berkata, penekanan di sini bukan kepada akhir dari penderitaannya, tetapi pada penyelesaian misi penebusan Yesus Kristus. Dan ini adalah teriakan kemenangan. Berkeley berkata juga dalam bukunya, bagi Yesus perjuangan telah selesai dan pertandingan telah dimenangkan. Dan bahkan pada salib ia menyatakan sukacita dari kemenangan, dan dia akhirnya boleh beristirahat dalam damai karena telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Sehingga sekarang tersedia kemuliaan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibu saudara kekasih, tetelestai bukan pernyataan seorang pecundang, tapi tetelestai pernyataan pribadi Yesus yang sungguh luar biasa. Pribadi yang taat, pribadi yang setia, pribadi yang tekun, pribadi yang tahan dalam penderitaannya, never give up, dan dia keluar sebagai pemenang, mengalahkan musuh-musuhnya, mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa iblis, dan dia menyatakan kemenangan yang besar itu dengan teriakan yang lantang, tetelestai, aku sudah menyelesaikan tugas panggilanku, tugas pelayananku, dan aku menyelesaikan dengan sempurna dan keluar sebagai pemenang. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalau Rasul Paulus juga dalam nada yang seirama dengan Yesus, dia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan ke-8, aku telah bertanding dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita dipanggil dalam kehendak rencana Tuhan, dan kita punya tugas tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Kita mempunyai pertandingan iman kita yang harus kita menangkan. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini, sekalipun tidak mudah, dalam kehidupan ini ada banyak penderitaan, ada banyak pergumulan, ada banyak ujian iman. Kembali saya katakan, jangan pernah menyerah. Pandang salib Yesus.
maka engkau akan kuat. Pandang salib Yesus, maka engkau akan tetap tegar sekalipun di masa sukar. Engkau tetap damai sekalipun di tengah badai. Engkau akan tetap berkata, aku pemenang bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan menyelesaikan pertandingan imanmu dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara akan mencapai garis akhir dan memelihara iman. Terpujilah nama Tuhan. Itulah doa dan harapan kita bersama di dalam Tuhan. Sebagai hamba-hamba dari Yesus Kristus Tuhan yang dipanggil untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan kita. Tetap setia, tetap tekun sampai akhir, dan keluarlah sebagai pemenang di dalam Tuhan, sehingga ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Kita akan bersatu di dalam doa mengakhiri mimbar gemar ini. Terpujilah namamu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena keteladanan Tuhan yang begitu luar biasa, di kayu salib Tuhan berkata, tetelestai, aku sudah selesai dengan sempurna menyelesaikan tugas panggilan pelayananku. Biarlah kekuatan kuasa itu senantiasa juga menginspirasi kehidupan kami. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku senantiasa membawa penderitaan kematian Kristus dalam hidupku, supaya kehidupan Kristus nyata dalam hidupku. Kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap setia, kami boleh bertekun sampai akhir dalam menjalani pertandingan iman kami, dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini, tetapi kami tidak akan pernah menyerah dan kalah. Kami akan menyelesaikan pertandingan kami. Dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, pada akhirnya kami dengan mata yang tertuju ke sorga, dengan kepala yang tegak akan berkata, Bapa, aku telah menyelesaikan pertandingan imanku sampai akhir. Aku serahkan nyawaku ke dalam tangan dan pengasihan. Betapa indahnya ketika kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman dan mencapai garis akhir. Berkat Allah, kuasa Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kita bersama hari-hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Berkati umatmu dalam segala aktivitas kegiatan hari ini, dalam pimpinan penyertaan dan berkat Tuhan yang sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.